Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Bagaimana kabar panjenengan semua? Saya yakin panjenengan selalu bahagia seperti yang menjadi harapan kita melalui renungan harian ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber kekudusan, Engkau berkenan kami dekati, kendati kami lemah, ringkih, dan berdosa. Berkenanlah kiranya pula menerangi hati dan budi kami, agar kami selalu setia mengikuti bimbingan-Mu dalam usaha-usaha kami, memelihara kehidupan yang baik. Pada hari Jumat pertama di bulan September ini, kami persembahkan hidup kami bersama hati Yesus yang Maha Kudus, agar kami senantiasa mengalami kerahiman-Mu. Sebab Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita, juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyak-Mu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah hari Jumat pertama di bulan September. Bacaan Injil yang kita pilih untuk bahan renungan harian ini masih melanjutkan yang sebelumnya kita baca dan renungkan pada hari sebelum ini. Intinya adalah kita diajak untuk berjaga-jaga, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita, dengan bahagia. Sukacita dan kebahagiaan itu ditandai dengan bersiap-siap melengkapi segala sesuatu yang diperlukan dalam menantikan kedatangan Tuhan yang oleh Yesus digambarkan menjadi orang yang bijaksana. Perumpamaan tentang gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana sangat jelas. Persiapan diperlukan karena kedatangan Tuhan tidak bisa diduga. Seperti pengantin yang datang tiba-tiba di saat gadis-gadis yang mestinya menyambut sang mempelai tertidur. Mungkin ada yang bertanya, Romo, gadis yang bijaksana itu tidak murah hati. Mengapa menolak memberikan minyak kepada gadis-gadis yang bodoh? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, salah satu bentuk kebijaksanaan adalah kalau kita berani juga dalam arti tertentu, dalam batas tertentu, dalam konteks tertentu menolak, mengatakan tidak. Tidak untuk hal-hal yang membuat kita berada dalam bahaya, jauh dari Tuhan, dalam bahaya menutup diri kepada kebaikan, dalam bahaya bahkan kita sendiri akan mengalami kerugian dan hambatan dalam menyambut Tuhan. Gadis bijaksana dengan menolak permintaan gadis-gadis yang bodoh justru menampilkan kebijaksanaannya bukan demi diri sendiri, tetapi demi sang mempelai yang sudah datang dan harus disambut dengan baik. Kalau pelita mereka mati, sama seperti pelita yang dimiliki oleh gadis-gadis yang bodoh, lalu itu berarti mempelai dibiarkan disambut dalam kegelapan, bukan dalam cahaya terang, bukan dalam sukacita dan kebahagiaan. Pelita yang menyala adalah tanda sukacita, menyambut sang mempelai, menyambut kedatangan Tuhan sendiri. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam cara hidup kita sehari-hari, kita juga selalu berjaga-jaga, tapi juga mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan kebijaksanaan untuk terus bersukacita, menyediakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam menyambut kedatangan Tuhan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam.
Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Globis. Berkah dalam